Behaviorisme dalam pembelajaran menekankan pada perubahan perilaku sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respons. Belajar dianggap sebagai proses di mana individu mengembangkan kebiasaan atau perilaku baru melalui pengalaman dan pengulangan, terutama melalui conditioning atau pembelajaran asosiatif. Ada beberapa tokoh yang harus kita ketahui di dalam terciptanya teori behaviorisme. Simak penjelasan berikut ini. Di dalam teori behaviorisme ada beberapa tokoh, yaitu yang pertama John B. Watson di tahun 1878 1958 dianggap sebagai bapak behaviorisme. Watson menekankan pentingnya studi perilaku yang dapat diamati dan diukur, bukan proses mental yang bersifat subjektif. Ia dikenal dengan eksperimen Little Albert yang menunjukkan bagaimana perilaku dapat dipelajari melalui conditioning. Selanjutnya yaitu ada Edward Le Thorndike di tahun 1874 sampai 1949. Ia dikenal dengan hukum efek yang menyatakan bahwa perilaku yang diikuti dengan hasil yang memuaskan cenderung diulang, sementara perilaku yang diikuti dengan hasil yang tidak menyenangkan cenderung tidak diulang. Teori Thorndike juga dikenal sebagai koneksionisme karena menekankan hubungan antara stimulus dan respons. Tokoh selanjutnya yaitu Bruce Frederick Skinner di tahun 1904 sampai 1990. Ia mengembangkan konsep operan conditioning yang menekankan peran penguatan dan hukuman dalam membentuk perilaku. Skinner juga dikenal dengan Skinner Box yang digunakan untuk eksperimen operan conditioning. Selanjutnya yaitu ada Ivan Petrovich Pavlov di tahun 1849 sampai 1936. Ia juga memiliki kontribusi penting dalam teori behaviorisme, khususnya dengan eksperimen conditioning klasik atau classical conditioning yang menunjukkan bagaimana respon dapat dipelajari melalui asosiasi antara stimulus. Di dalam teori behaviorisme juga ada kelebihan dan kekurangan tentang teori ini. Kelebihan teori behaviorisme antara lain adalah mudah diterapkan, cocok untuk mengajari keterampilan yang membutuhkan latihan dan pembiasaan, serta dapat menyesuaikan cara mengajar stimulus untuk mendapat respon yang diinginkan dari siswa. Teori ini juga mendorong siswa untuk berpikir linear dan konvergen, serta mencapai target pembelajaran dengan lebih mudah. Kekurangan teori behaviorisme dalam proses pembelajaran salah satunya adalah siswa cenderung menjadi pasif dan hanya mengandalkan guru dalam pembelajaran. Selain itu, teori ini juga dapat membatasi kreativitas dan imajinasi siswa karena fokus pada hafalan dan respon terhadap rangsangan. Ketika kita sudah paham siapa pencipta dari teori behaviorisme dan kita juga sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan teori behaviorisme, dan sekarang kita ketahui juga cara penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran ini. Penerapan dalam pembelajaran ada 3 macam. Yang pertama, conditioning klasik. Seorang guru dapat membuat asosiasi antara warna tertentu dengan pelajaran tertentu. Misalnya, setiap kali pelajaran matematika dimulai, guru menggunakan warna biru untuk memberi sinyal bahwa pelajaran matematika akan dimulai. Selanjutnya yang kedua, conditioning operan. Seorang guru dapat memberikan pujian kepada siswa yang menyelesaikan tugas mereka dengan baik, yaitu untuk penguatan positif, atau guru dapat memberi hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas mereka, atau hukuman. Yang ketiga yaitu pengulangan. Guru dapat menggunakan pengulangan materi pelajaran untuk membantu siswa mengingat dan memahami konsep. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari teori behaviorisme memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana pembelajaran terjadi, khususnya dalam konteks perubahan perilaku. Namun,
Penting untuk mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan teori ini serta mengintegrasikan dengan teori pembelajaran lain untuk mencapai pembelajaran yang lebih efektif. Mungkin itu saja sedikit presentasi saya tentang teori behaviorisme dalam pembelajaran. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.